Perkenalkan, saya Tessa Kiara Lumban Gaul. Di sini saya dari kelas PSPMA. Saya akan menjelaskan penyelesaian UTS program linier. Nah, yang pertama ada soal, kita disuruh minimumkan dengan fungsi tujuan Z sama dengan min 50x tambah 20y dengan fungsi kendala 2x kurang y lebih besar sama dengan min 5, 3x tambah y lebih besar sama dengan 3, 2x kurang 3y lebih kecil sama dengan 12 dengan syarat non negatifnya x, y lebih besar sama dengan 0. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu koordinat masing-masing persamaan. Nah, untuk 2x kurang y sama dengan 5, kalau kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka dapat y-nya. Lalu kalau misalkan kita lihat di sini x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 5 dengan koordinatnya 0,5. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 5 per 2. Berarti koordinatnya min 5 per 2,0. Dan untuk 3x tambah y sama dengan 3, kalau x-nya kita misalkan sama dengan 0, y-nya maka dapat y-nya 3 dan diperoleh koordinatnya 0,3. Kalau y-nya sama dengan 0 kita misalkan, maka x-nya sama dengan 1 kita peroleh. Nah, maka koordinatnya 1,0. Dan untuk 2x kurang 3y sama dengan 12, untuk x sama dengan 0, maka y-nya minus 4, maka diperoleh koordinatnya 0,-4. Dan untuk y sama dengan 0, maka diperoleh x-nya tuh 6 serta koordinatnya 6,0. Dan kita masukkan seluruh titik yang kita peroleh dengan ke fungsi z. Nah, maka dari sini kita dapat lihat bahwasannya z ini minimum di titik sebesar min 300. Ini adalah minimum, z minimum. Nah, kalau saya gambar, nah dia jadi seperti ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, di sini saya arsirnya berlawanan. Oke, makanya ini adalah daerah yang tidak diarsir gitu. Jadi daerah penyelesaiannya ini. Dan ini adalah untuk garis 2x kurang y sama dengan min 5. Ini garis 2x kurang 3y sama dengan 12. Ini untuk garis 3x tambah y sama dengan 3. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai maksimum dengan menggunakan metode dua fase. Perlu kita ketahui bahwasanya metode dua fase itu ada dua fase. Yang pertama, kalau fase 1 itu kita akan menambahkan variabel buatan pada batasan yang bertanda lebih besar sama dengan ataupun sama dengan. Nah, dalam masalah ini soalnya tadi dia lebih besar sama dengan. Oke, saya tidak tulis soalnya di sini karena saya langsung jawab. Dan untuk fase kedua, dia pemecahan optimum dari fase 1. Pemecahan dasar optimum fase 1. Untuk fase 2 nanti dia sudah seperti pengerjaan pada metode variable slack. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini bentuk standarnya ini adalah variabel buatan, misalnya max z bintang itu sama dengan 0,x1 maksud saya 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 dikurang r1 dikurang r2. Nah, kita lihat di sini r1 r2 ini adalah variabel buatan. Nah, kenapa? Oke, kita lihat dulu fungsi kendalanya. 3x1 ditambah 2x2 dikurang s1 ditambah r1 sama dengan 3, dan x1 ditambah 4x2 dikurang s2 ditambah r2 sama dengan 4, lalu x1 ditambah x2 ditambah s3 sama dengan 5. Dengan x1, x2, s1, s2, s3, r1, r2 lebih besar sama dengan 0. Karena ini sifatnya ujian, maka saya langsung buat di sini nilai r kecil. Nah, yang sebenarnya ini datang dari ini CJ ini datang 0,0000 min 1. Ini datang dari sigma R kecil sama dengan sigma R besar sama dengan R1 ditambah R2. Artinya ini datang dari penjumlahan dari persamaan ini. Persamaan kendala 1 dan persamaan kendala 2, karena sifatnya ujian dan ditekan oleh waktu dan berpacu dengan waktu, maka saya langsung menuliskannya seperti ini. Dan lalu saya melakukan iterasi 1 dengan variabel dasar R1, R2, S3. Ini ada CB, XB dengan X1, X2, S1, S2, S3, dan ini variabel buatannya A1 dan A2. Nah, lalu dari sini saya masukkan. Lalu kita masukkan R1 kan tadi ini 1, 4, min 1.
maka 1, 4, 0. X2 nya kan min 1, 0, 0, rasionya 1. Lalu R2 juga sama, kita masukkan R2 nya lalu kita masukkan R2 nya 1, 4, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, S3 nya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 5. Nah, karena rasionya positif terkecil ada di baris R2, maka ini adalah baris kunci. Oke, dari tabel di atas, maka kita dapat Z bintangnya sama dengan min 7, dengan X1 nya min 4, X2 nya min 6, S1 nya 2, S1 nya 1, S2 nya 1, S3 nya 0, dan A1 nya 0, A2 nya 0. Oke. Lalu kita lakukan iterasi kedua. Nah, didapat baris kuncinya itu R2, karena kita bisa lihat di sini rasio terkecilnya itu ada di baris R1. R1 maksud saya. Baris kuncinya itu ada R1, elemennya itu 5/2. Nah, dari tabel di atas kita bisa di sini variabel A2-nya itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, lalu dari tabel di atas maka dapat diperoleh Z bintangnya itu min 1, dengan X1-nya itu min 5/2, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya min 1/2, S3-nya 0, dan A1-nya 0. Oke, lalu kita lakukan iterasi ketiga. Nah, di sini iterasi ketiga A1-nya ini sudah tidak dipakai lagi gitu. Maka dapatlah X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya min 2/5, S2-nya 1/5, dan S3-nya 0. Begitu juga dengan S2. Dapat X1-nya 0, ininya 1, S1-nya 1/10, S2-nya min 3/10, dan S3-nya 0. Lalu S3-nya dapat ini 0, 37/10, 0, 0, 3/10, 1/10, sama dengan 1. Nah, dari tabel di atas kita peroleh Z bintangnya sama dengan 0, dengan X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, dan A1 kan A1 dan A2 tidak dipakai lagi. Nah, lalu fase kedua dia sudah seperti metode variable slack. Oke, lalu diperoleh iterasi 1. Nah, nilai dari si Z ini, nah dari sini kita peroleh nilai Z maksimum barunya itu yaitu 5800. Lalu kita lakukan iterasi seperti tabel di bawah ini, dengan baris kunci adalah X1 dengan elemen kunci 1/5, maka diperolehlah tabel nilai Z-nya 46/5. Lalu kita lakukan iterasi kedua lagi dengan baris kunci min 1/2. Lalu dapatlah nilai Z-nya itu 12. Karena ini belum positif semua, maka kita lakukan iterasi lagi, karena ingat maksimum harus nilai Z-nya positif semua. Maka lalu kita lakukan iterasi lagi, maka dapatlah nilai Z-nya itu sebesar 40, dan lihat di sini baris Z-nya itu sudah positif semua. Maka dapat kita katakan Z maksimum itu 40, X1-nya 0, dan X2-nya adalah ini dia 5. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.